Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya Muhammad Awaludin. Saya Salsabila Sifi Arlabina. Dan saya Fitria Stanti. Di sini kami akan menayangkan video biokimia 2. Selamat menyaksikan. Katabolisme asam lemak. Tujuannya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Dalam tubuh, asam lemak berfungsi sebagai energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi. Pada tumbuhan, tingkat tinggi oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA, berfungsi sebagai prekursor biosintetik hanya sebagai bahan bakar sekunder. Pembahasan singkat. Minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu produk pangan yang memiliki kandungan utama berupa trigliserida dari bahan nabati. Kandungan lemak dalam minyak goreng adalah 99,882%, asam lemak jenuh 25,564%, dan asam lemak tak jenuh 72,113%. Kandungan asam lemak jenuh tertinggi adalah M-palmitat, yaitu 25,69%, sedangkan pada asam lemak tidak jenuh, yaitu C9-oktadekanoat, yaitu sebesar 48,06%. Pada vertebrata sebelum triacylglycerol yang dicerna dapat diserap melalui dinding usus. Mereka harus diubah dari partikel lemak makroskopik yang tidak larut menjadi misel mikroskopis yang tersebar halus. Pelarutan ini dilakukan oleh garam empedu seperti asam taurokolat yang disintesis dari kolesterol di hati, disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke usus kecil setelah menelan makanan berlemak. Adapun pemrosesan lipid makanan pada vertebrata mengikuti 8 langkah sebagai berikut. Pertama, garam empedu adalah senyawa amfipatik yang bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam empedu dan triacylglycerol. Yang kedua, pembentukan misel sangat meningkatkan fraksi molekul lipid pada dapat diakses oleh kinerja lipase yang larut dalam air di usus, dan aksi lipase mengubah triacylglycerol menjadi monoacylglycerol, monogliserida, dan diacylglycerol, digliserida, asam lemak bebas, dan gliserol. Ketiga, produk kerja lipase ini berdifusi ke dalam sel epitel yang melapisi permukaan usus, mukosa usus. Yang keempat, selanjutnya produk tersebut diubah menjadi triacylglycerol dan dikemas dengan kolesterol, makanan, dan protein spesifik menjadi agregat lipoprotein yang disebut kilomikron. Kelima, bagian protein lipoprotein dikenal oleh reseptor pada permukaan sel. Dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apolipoprotein C2 bergerak dari mukosa usus ke dalam sistem limfatik dan kemudian masuk ke dalam darah yang membawanya ke otot dan jaringan adiposa. Selanjutnya, di kapiler jaringan ini enzim ekstraseluler lipoprotein lipase yang diaktifkan oleh ApoC2 menghidrolisis triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, pengambilan oleh sel-sel di jaringan target, dan yang terakhir, di otot asam lemak dioksidasi untuk energi. Di jaringan adiposa mereka diesterifikasi ulang untuk disimpan sebagai triacylglycerol. Energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak yaitu beta oksidasi menghasilkan 3 asetil-CoA dan 2 molekul FADH2 dan NADH. 3 asetil CO2 yang masuk ke respirasi sel menghasilkan 3 ATP, 9 NADH, dan 3 FADH2.
Total NADH sama dengan 11, FADH2 sama dengan 5. Total ATP sama dengan 3 ditambah 7,5 FADH2 ditambah 27,5 NADH sama dengan 38 ATP. Energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa yaitu total ATP sama dengan 2 gliko ditambah 2 krep ditambah 3 FADH2 ditambah 25 NADH sama dengan 32 ATP. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa minyak, alpukat, dan keju adalah salah satu bahan pangan yang mengandung asam lemak. Asam lemak berfungsi untuk memberi energi pada otot, jantung, dan organ lainnya. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Proses oksidasi asam lemak merupakan proses yang terjadi di mitokondria, di mana terjadi pada atom karbon beta sehingga disebut beta oksidasi. Setiap kali oksidasi menghasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.